Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, di video kali ini kita masuk di materi rebrand yang ke-10 ya. Materi ini berisikan gimana sih cara bikin form checkout untuk produk digital dengan mudah, cukup satset langsung selesai. Oke. Nah, di materi ini kita langsung aja ya. Untuk membuat form checkout untuk produk digital yang kita jual, saya itu menggunakan plugin Sujoli ya teman-teman. Nah, dimana plugin Sujoli ini saya rasa sangat powerful lah untuk di kalangan e-commerce yang menjual produk digital. Karena apa? Karena kita bisa membuat form checkout di sini. Kemudian setelah kita membuat form checkout, itu kita bisa membuat akses member area untuk orang yang sudah membeli produk kita tadi. Nah, jadi dengan plugin Sujoli ini saya rasa sangat memudahkan teman-teman yang ingin memulai membangun bisnis produk digital. Nah, saya rasa kalau untuk teman-teman yang sudah memiliki plugin Sujoli, ini videonya boleh di skip ya, karena tidak mungkin tidak tahu untuk menambahkan form checkout di Sujoli ataupun aksesnya. Nah, jadi video ini saya tujukan untuk teman-teman yang belum memiliki. Nah, ketika teman-teman yang belum memiliki, jika ingin membeli plugin Sujoli, nantinya boleh tanyakan ke saya di grup support ya, atau boleh japri saya sendiri. Boleh tanya-tanya dulu gimana sih cara kerjanya atau harganya berapa gitu. Nah, boleh teman-teman cek langsung ke saya. Nah, anggaplah teman-teman kali ini sudah membeli plugin Sujoli. Kemudian teman-teman sudah menginstal di subdomain teman-teman ya. Plugin itu harus diinstal di subdomain teman-teman. Jadi ini domain utama saya ini adalah ruangcuan.com. Kemudian saya install di website saya. Saya buat di subdomainnya member.ruangcuan.com. Nah, teman-teman boleh mengganti anggota domain utama atau akses domain utama. Tapi kalau misalnya teman-teman menjual produk digital itu lebih banyak, ya lebih bagus buat member aja, member.domainutama.id atau .com. Nah, setelah teman-teman sudah menginstal di subdomain, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Nah, ini pastinya nanti akan kosong ya, belum terisi apapun, ya kan? Kemudian teman-teman ke fitur bagian produk, teman-teman tambah nama produk form checkout-nya itu apa. Nah, sini sebagai contoh, misalnya kita menjual, ini saya menjual produk TikTok Haki ya. TikTok Haki lisensi personal. TikTok Haki lisensi personal. Kemudian tunggu ya. Kita tambahkan dulu gambarnya. Tunggu ya. Di sini kita tambah gambarnya. Masukkan box teman-teman di sini ya. Teman-teman kan sudah membuat box sebelumnya, materi sebelumnya. Nah,
Di bagian setup ini, nanti teman-teman akan masuk di materi setelah Facebook Ads itu, nanti akan masuk di materi dimana saya nyusun list di tools email ya yang saya gunakan, terus connect ke tools WhatsApp juga, jadi sekalian otomatis. Nah, nanti ketika teman-teman sudah memiliki tools email itu untuk integrasi ke Sejoli, karena tools itu nanti berguna sebagai SMTP. Nah, jadi ketika ada orang yang pesan, si buyer itu akan mendapatkan sebuah email yang berisikan notifikasi atau autoresponder ya. Nah, di tools email itu nanti teman-teman akan disuruh membuat listnya itu. Nah, kemudian di tools email itu saya biasanya membuat dua ya, karena kan di si Sejoli ini kan dibutuhkan dua ya. Jadi contoh TikTok Haki Leads. Nah, itu leads itu untuk orang yang sudah memesan, sudah check out ya, sudah mengisi data tapi dia belum bayar. Nah, itu saya namakan sebagai leads saja. Nah, tapi ketika dia sudah complete order, sudah melakukan pembayaran, nah itu saya garis, saya tandain dengan buyer ya. Nah, jadi teman-teman di tools email nanti yang materi selanjutnya akan membuat list emailnya. Nah, jadi teman-teman bisa buat leads dan buyer ya, nama produk strip leads atau nama produk strip buyer. Nah, di sini di integrasi marketing ini teman-teman buat seperti ini ya. Kemudian masuk di umum, langsung ke bawah. Ini kita jual harga 149.000 ya. Kemudian teman-teman kalau mau mengaktifkan afiliasi, ini saya kasih contoh aja. Ini kalau saya centang di sini, itu artinya teman-teman membuka afiliasi untuk semua orang. Nah, tapi kalau diaktifkan di sini, teman-teman mengaktifkan afiliasi di produk ini ketika mereka sudah membeli. Jadi kalau belum beli, mereka tidak bisa mendapatkan link affiliate. Ya, saya biasanya dibuat umum. Kemudian komisinya boleh teman-teman buat 30% atau 40% juga boleh, 35% juga boleh. Terus link landing page halaman penjualannya, teman-teman masukin sini ya. Nah, sudah jadi. Kemudian langsung lompat ke tampilan. Di sini dicentang deskripsi halaman checkout. Saya biasanya simpel aja ya. Di sini kalau bisa dikasih ini yang kelima, penunjukan 5. Buat di sini, mohon isi data Anda dengan benar. Karena data ini untuk Anda login ke member area setelah membeli produk ini. Kemudian di bawahnya password yang Anda isi bedakan saja dengan password email utama. Atau kalau mau usah dibuat seperti ini pun nggak masalah juga, karena kan passwordnya kita nggak tahu gitu. Nah, cuman kan ada juga yang nanya biasanya, ini passwordnya ini kok saya isi tahu nggak atau gitu. Nah, banyak sih buyer-buyer yang pernah beli produk saya nanya seperti itu gitu. Nah, kemudian setelah tampilannya seperti ini ya, ini kita buat simpel aja. Masuk di Facebook Pixel. Oke, nanti di materi untuk beriklannya, teman-teman akan membutuhkan ini ya. Ini aktifkan Facebook Pixel untuk produk ini ya, untuk kita beriklan. Kemudian aktifkan Pixel untuk afiliasi jika teman-teman memiliki banyak
afiliasi, terus mereka ingin beriklan juga, ya teman-teman harus aktifkan ini ya. Kemudian masukkan ID-nya, ini sebagai contoh aja ya. Kemudian teman-teman isi di event halaman checkout-nya itu apa. Nah, untuk pertama kali teman-teman isi add to cart. Jadi di halaman checkout, di halaman sales page itu, ini kan ketika di bawah harga kan ada tombol pesan sekarang misalnya. Nah, ketika dia pesan, terus dia berada di halaman checkout, nah itu eventnya itu akan kerekam sebagai add to cart. Kemudian teman-teman selanjutnya isi initial checkout ketika dia menekan tombol beli sekarang. Setelah dia isi data kan, pertama dia berada di halaman checkout, kemudian dia isi datanya, kemudian dia pesan sekarang atau beli sekarang, kan? Itu terekam sebagai initial checkout atau bahasa Indonesianya memulai proses pembayaran. Nah, terus kemudian teman-teman isi di sini complete registrasi. Nah, ketika dia berada di halaman redirect, nah dia itu kan ketika dia udah pesan, dia itu berada di halaman redirect menuju ke halaman invoice. Nah, di situ teman-teman pilih complete registrasi. Nah, setelah masuk di halaman invoice, teman-teman isi di sini sebagai purchase atau pembelian. Nah, di bagian Facebook Pixel seperti ini aja ya. Masukkan ID-nya, jangan contoh yang ini hanya sebagai contoh aja ya. Jangan teman-teman ikutin. Kemudian di halaman checkout, eventnya add to cart. Di halaman tombol checkout, teman-teman isi initial checkout. Kemudian di event pada halaman redirect, complete registrasi. Kemudian di event pada halaman invoice, teman-teman isi purchase atau pembelian. Kemudian autoresponder kosongin, follow up. Boleh teman-teman isi. Kalau teman-teman isi di sini, ya ini harus ini ya manual. Biasanya saya kosongin karena saya follow up itu menggunakan tools email dan WhatsApp. Nah, di social proof teman-teman boleh aktifkan. Namanya boleh dirahasiakan atau enggak. Biasanya saya rahasiakan. Ya, kemudian ini ditampilkan produknya, tampilkan avatarnya enggak saya aktifkan. Kemudian tampilkan data berdasarkan status order. Ini saya buat dua-dua. Ya, kemudian social proof-nya tuh posisinya saya buat di kanan atas, nanti muncul di sebelah sini dia biasanya. Kenapa? Karena ketika dia membaca, itu mata mereka tuh biasanya tuh berada di tengah. Ya. Atau teman-teman boleh dibuat di kiri bawah. Nah, supaya lebih nyaman, ya. Dia membaca di atas dan di tengah biasanya. Nah, kemudian setelah membuat posisinya, teman-teman kasih jeda pop-up pertama setelah dia masuk di landing page. Kemudian di sini buat 5 detik. Dibaca dulu ya selama 5 detik baru muncul pop-up. Kemudian waktu tampil pop-up 2 detik. Terus jeda antar pop-up-nya itu 5 detik atau 10 detik juga bisa. Jadi biasanya saya buat 5. Nah, setelah itu teman-teman tinggal simpan. Kemudian di sini belum dimasukkan harga. Teman-teman masukin harganya di sini. Karena kalau belum dimasukin harga yang kita jual, ini nggak bisa diterbitkan. Ya. Kemudian teman-teman simpan. Nah, ini sudah jadi linknya. Nanti link ini kita salin, kita masukkan ke halaman tombol di sales page. Nah, ini boleh teman-teman cek dulu. Nah, seperti inilah form checkout yang teman-teman buat nantinya dengan menggunakan plugin Sijoli. Nah, jadi sangat mudah ya.
Nah, seperti ini jadinya. Kita kasih tahu infonya, kita kasih tahu info harganya. Kemudian kalau teman-teman membuat kode diskon, mereka bisa mengisi kode diskonnya di sini ya. Nah, kemudian mereka isi data, pilih metode pembayarannya, ya, kemudian mereka proses. Nah, sangat mudah teman-teman. Jadi setelah ini diproses, itu akan ada notifikasi untuk mereka, ya. Nah, inilah materi cara membuat form untuk menjualan produk digital ya. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.